Kemudian pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan dalil yang berikutnya, yaitu dalil yang kelima yang dibawakan oleh penulis dalam sebuah hadis walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man abah, kecuali yang enggan. Setiap umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan, yang tidak mau. Maka para sahabat mereka merasa keheranan. Surga tempat yang penuh dengan kenikmatan. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Kenikmatan surga, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata-mata manusia, kemudian belum pernah terdengar kenikmatannya, gemerincing air yang ada di dalam surga oleh telinga-telinga manusia, dan belum pernah terbetik di dalam hati-hati manusia. Maka di sini para sahabat merasa aneh, kok ada orang nggak mau masuk ke dalam surga, enggan. Maka mereka para sahabat bertanya, qila wa man ya'bah, dikatakan siapa yang enggan wahai Rasul? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, kemudian barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah enggan masuk ke dalam surga. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, syahid atau pendukung hadis ini dibawakan pada bab tentang wajibnya masuk Islam, bahwasanya barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan ketaatan yang paling besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menerima agama yang beliau bawa, yaitu menerima agama Islam atau masuk ke dalam Islam. Itu ketaatan yang paling besar. Maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebaliknya, waman asani faqad aba, maka barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia sungguh telah enggan, tidak mau masuk ke dalam surga. Dan di antara kemaksiatan yang paling besar adalah menolak untuk masuk ke dalam agama Islam, tidak menerima agama Islam. Ini syahid dari hadis ini pada bab tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Maka dari hadis ini kita diwajibkan untuk masuk ke dalam agama Islam agar kita bisa masuk ke dalam surga. Kemudian di sini ada kalimat kullu ummati. Kata umat di sini memiliki dua makna. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua makna. Yang pertama umatud dakwah. Yang pertama itu umat dakwah, umat yang menjadi sasaran dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Yaitu orang yang hidup dari sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sampai menjelang hari kiamat. Itu disebut sebagai umat dakwah, sasaran dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang dimaksud umat di sini adalah ummatul ijabah, yaitu umat yang menerima menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima kemudian mengamalkan
ya, dakwahnya Nabi SAW berupa agama Islam secara zahir dan batin, secara lahir batin, ya, menerima dengan sebaik-baiknya, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, ya, maka itu adalah umat ijabah, umat yang menerima dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di sini sebutkan, ya, kecuali yang enggan, ilaman abah, ya, di antara umat beliau yaitu umat al-ijabah, umat yang menerima dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah kita pelajari, ya, Islam itu ada tiga tingkatan. Yang pertama Islam makna secara umum, yaitu yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua Islam bermakna khusus, yaitu, ya, orang yang masuk Islam kemudian dia mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang ketiga yang lebih khusus lagi, ya, yaitu umat yang atau orang yang masuk Islam kemudian dia mengikuti ajaran atau tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka di sini ada umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan masuk ke dalam surga, yaitu mereka yang bermaksiat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka terancam ke dalam neraka? Terancam. Kemudian bagaimana keadaannya di akhirat? Apakah kekal atau tidak? Maka ini kembali kepada kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya setiap ancaman, ya, yang di situ ada ancaman neraka, maka nanti di akhirat keadaannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiatillahi taala. Keadaannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya kalau Allah tidak memaafkan, dia tidak mengampuni, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kelima, ya, tentang wajibnya masuk Islam, yaitu yang mentaati kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan yang paling besar yaitu menerima dakwah beliau alias masuk ke dalam agama Islam. Kemudian masuk kepada dalil yang berikutnya, dalil yang keenam. Wa fi sahihi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan dalam hadis yang sahih, di sini maksudnya adalah dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, abghadun nasi ilallahi salasatun, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Di sini kalimat 3 itu maknanya bukan lil hasr, bukan pembatasan. Dan terkadang ada hadis-hadis yang bunyinya menyebutkan bilangan, tapi itu maknanya tidak atau bukan pembatasan. Ya, sebagaimana misalkan dalam hadis 7 golongan yang akan masuk surga, akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ya, sab'atun yudilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya bukan pembatasan. Ya, sebagaimana juga hadis ini, ada 3 kelompok manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelompok yang pertama, mulhidun fil harami, orang yang berbuat ilhad. Ya, ilhad berasal dari kata lahad. Ya, liang lahat, kuburan ada namanya liang lahat, yaitu lubang, ya, yang miring ke arah barat. Ya, setelah digali lubang kemudian dibikin lubang lagi di bawahnya miring ke barat, itu namanya lahat. Ya, sesuatu yang miring. Ya. Di sini yang pertama adalah mulhidun fil haram,
orang yang menyimpang, ya, alias berbuat kedzaliman di tanah haram. Ya, sudah diberi kenikmatan bisa pergi ke tanah haram, ya, kok malah di sana berbuat kedzaliman, berbuat kemaksiatan. Ini kan aneh. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga tanah haram, ya, agar manusia menghormatinya, kemudian menghormati penduduknya, bahkan menebang pohon saja tidak boleh. Ya. Akan tetapi ada orang di situ yang membuat kedzaliman di tanah haram, maka di sini termasuk perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa yang besar, ya, berlipat ganda. Ya, sudah diberi kesempatan ke tanah haram, tapi malah berbuat, ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebid'ahan, ya, atau bahkan sana, ya, pergi umroh kemudian dari Indonesia bawanya apa? Rokok, jualan di sana. Ada sebagian jamaah Indonesia seperti itu, ya, niat umroh kemudian sambil bawa rokok dijual di sana, atau di sana melakukan hal-hal yang dilarang. Seperti dulu pernah terjadi kejadian apa itu, nyanyi-nyanyi hubul watan, ya, pernah kejadian, ya, di Terowongan Mina atau di mana, sehingga membuat geger. Nah, ini termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ menebang pohon saja tidak boleh, atau bahkan mencabut rumput saja tidak boleh. Ya. Apalagi di sini membuat kemungkaran. Kemudian yang pertama, dan ini yang menjadi syahid dalam hadis ini, menjadi pendukung pada bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, dan orang yang mencari sunnah jahiliyah di dalam agama Islam. Ya, setelah diberi petunjuk masuk ke dalam agama Islam yang mulia, ternyata dia malah mencari sunnah jahiliyah, ya, sunnah yang bukan berasal dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, membuat perkara-perkara, ya, diada-adakan. Ya, ini termasuk perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mencari sunnah di dalam sunnah jahiliyah setelah dia masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebaliknya, ya, perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan sunnah, ya, yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjalankan sunnah yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, termasuk perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa muttalibu dami mri'in bi ghairi haqqin liyuhriqa damahu, dan orang yang, ya, memburu harta manusia, memburu darah manusia, ya, untuk ditumpahkan, alias untuk dibunuh dengan tanpa hak. Ya, ini perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Karena dalam Islam ada, ya, boleh menumpahkan darah dengan cara yang hak, ya, semisalkan dengan kisos atau misalkan dengan rajam. Ya, adapun di sini yang menumpahkan darah manusia atau orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya. Bahkan disebutkan, ya, kalau menumpahkan darah orang kafir saja, yaitu kafir mu'ahad, itu orang kafir mendapatkan perjanjian damai dengan kaum muslimin, kemudian ternyata dia dibunuh, maka konsekuensinya dia tidak akan mencium bau surga. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh, ya, kafir mu'ahad, orang kafir yang mendapatkan perjanjian damai dengan, ya, negeri kaum muslimin, tapi dia malah
dibunuh, maka dia tidak akan mencium bau surga. Apalagi yang terjadi yang dibunuh adalah sesama muslim. Ya, sekarang banyak kejadian ya, sebab masalah yang ringan, ya, masalah yang sepele akhirnya terjadi pembunuhan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang melakukan kemungkaran di tanah haram, ya, dosanya akan dilipat gandakan. Kemudian yang kedua, orang yang mencari sunnah jahiliyah, ya, setelah dia diberi petunjuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang ya, menumpahkan darah orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Kemudian lanjutannya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini dalam kitab Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim, beliau mengatakan sunnata jahiliyatin, ya, menjelaskan tentang maksud sunnah jahiliyah, yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin au muqayyadatin, masuk di dalamnya ya setiap sunnah jahiliyah, baik yang secara mutlak ataupun yang muqayyad, ya, secara umum atau secara muqayyad, secara terbatas. Ai fi syahsin duna syahsin, yaitu terkadang ada pada seseorang tetapi tidak ada pada orang yang lainnya. Nah, ini sunnah jahiliyah yang muqayyad. Kitabiyatin aw wasaniyatin aw ghairihima, ya, baik dari ya sunnahnya ahlul kitab, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, atau sunnahnya penyembah berhala, ya, atau selain keduanya. Min kulli mukhalafatin lima ja'at bihi al-mursalun, ya, dari setiap orang yang menyelisih apa yang dibawa oleh para rasul. Jamaah kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ya, sunnah terbagi menjadi, atau yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, baik berupa sunnah mutlak, ya, sunnah secara umum, sunnah yang merata, dan alhamdulillah sunnah yang secara mutlak ini sudah tidak ada, sudah dihapus. Ya, dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sunnah jahiliyah yang sifatnya mutlak merata seluruh ya, negeri itu sudah dihapus. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam haji wada, haji perpisahan, ya, beliau mengatakan, Alla wa inna min sunnatil jahiliyatin maudhu'un, ya, tahta qadamayya. Ketahuilah bahwa segala perkara dari sunnah jahiliyah sudah diletakkan di bawah telapak kaki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya sudah dihapus. Jadi tidak boleh kita mengatakan ya jahiliyah abad 21, maksudnya jahiliyah secara mutlak, itu nggak boleh. Adapun jahiliyah secara person, secara perorangan atau secara kampung, itu kadang masih terjadi. Ya, sebagaimana dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur salah seorang sahabat yang dia mencela ya orang lain karena nasabnya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah, sungguhnya kamu seseorang yang ada sifat atau perangai jahiliyah. Ini jahiliyah secara muqayyad, ya, secara terbatas atau terikat. Adapun jahiliyah secara mutlak itu sudah tidak ada. Ya, maka tadi perkataan yang mengatakan jahiliyah abad 21 artinya secara mutlak itu tidak boleh karena sudah dihapus oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka di sini
tentang mencari sunnah jahiliyah dalam Islam itu dilarang atau perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengamalkan sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang diperintahkan, bahkan wajib, dan ini menunjukkan tentang wajibnya masuk ke dalam agama Islam atau memeluk agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk kepada dalil yang selanjutnya, dalil yang ketujuh, yaitu berupa asar dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu. Wa fi sahihi, dalam hadis yang sahih atau riwayat yang sahih ini disebutkan juga dari riwayat Imam Al-Bukhari. Wa fi sahihi an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dalam riwayat yang sahih dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya ma'syarul qura, wahai sekalian para qura. Qura ini jamak dari al-qari, al-qari kalau menurut salaf atau ulama salaf itu maknanya adalah al-amiluna bil qur'ani wa sunnati, al-alimuna bil qur'ani wa sunnati al-amiluna bihima. Yang dimaksud qura menurut salaf atau pada zaman dahulu mereka adalah orang yang mengilmui Al-Qur'an dan As-Sunnah kemudian mengamalkan keduanya. Orang yang mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah kemudian setelah itu mengamalkan keduanya, Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut. Itu yang dimaksud dengan qura pada zaman dahulu atau pada zaman salaf. Adapun qura pada zaman sekarang maknanya sudah bergeser. Bisa man yuhsinul qiraah, yaitu mereka adalah orang yang bagus bacaannya, banyak hafalan Al-Qur'annya, kemudian bacaannya bagus, maka dia disebut sebagai qura pada zaman sekarang, meskipun terkadang amalannya berbeda dengan apa yang dia hafal, apa yang dia pelajari. Itu qura pada zaman sekarang. Orang yang mempelajari Al-Qur'an, memperbagus bacaannya, tapi terkadang waliyadzubillah amalannya berbeda dengan apa yang dia hafal, apa yang dia pelajari. Maka ini termasuk musibah. Kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya ma'syarul qura, wahai para ahli qura, istaqimu, istiqomalah, fa in istaqamtum, apabila kalian istiqomah, faqad sabaqtum sabaqan ba'idah. Apabila kalian istiqomah, istiqomah di sini maksudnya adalah lurus, istiqomah di atas agama Islam. Apa yang kalian pelajari dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu adalah bagian dari Islam atau bahkan sebagai pondasinya agama Islam, sumber dari agama Islam. Beristiqomahlah. Apabila kalian beristiqomah, maka sungguh kalian telah mendahului dengan sangat jauh. Artinya melesat, menjauhi dari mendahului dari orang-orang yang lainnya. Kata Hudzaifah ibn Yaman, apabila kalian beristiqomah maka kalian telah mendahului dengan pendahuluan yang jauh, telah melesat melampaui orang-orang. Mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari As-Sunnah, kemudian mengamalkannya, kemudian beristiqomah, maka engkau telah melesat dengan sangat jauh, melampaui manusia sampai kepada tujuan. Kemudian kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, fa in akhadtum yaminan wa shimalan, adapun jika kalian
melenceng ke kanan atau ke kiri, faqad dalaltum dalalan ba'ida, maka sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya, sudah mempelajari Al-Quran, sudah mempelajari As-Sunnah, kemudian dia malah menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka kata Hudzaifah ibnul Yaman, sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, ini syahidnya tadi, apabila kalian atau istaqimu, beristiqomahlah, tepatilah apa yang telah kalian pelajari dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu adalah agama Islam. Istiqomahlah di atas agama Islam, maka kalian akan melampaui orang-orang lain yang di belakangmu. Ini syahid dari asar ini. Sebaliknya, apabila kalian menyimpang atau melenceng ke kanan ataupun ke kiri, maka kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian wa'an Muhammad ibni Waddah, dari Muhammad bin Waddah, beliau adalah salah seorang ulama yang berasal dari Andalusia. Andalusia itu mana? Spanyol, ya. Seorang ulama dari Spanyol, lahir pada tahun 190-an. Beliau memiliki kitab, yang bernama Nahyu Anil Bid'ah. Dari Muhammad bin Waddah, annahu kana yadkhulul masjidah. Beliau menceritakan bahwasanya Hudzaifah masuk ke dalam masjid. Ini masih ada hubungannya dengan tadi asar yang di atas. Fayaqifu 'alal khilaqi. Kemudian setelah masuk ke dalam masjid, Hudzaifah itu berdiri di tengah-tengah halaqah. Hilaq itu jamak dari halaqah. Orang membuat lingkaran, mempelajari Al-Quran, itu namanya halaqah. Fayaqifu 'alal hilaqi, maka Hudzaifah beliau berdiri di tengah-tengah halaqah, kemudian fayaqula, beliau mengatakan tadi seperti yang di atas, ya ma'syarul qurra. Jadi kisahnya yang diceritakan Ibnu Waddah demikian, bahwasanya Hudzaifah masuk ke dalam sebuah masjid, kemudian beliau mendapati orang-orang sedang membuat halaqah, sedang mempelajari Al-Quran. Maka beliau berdiri di tengahnya, kemudian beliau menasihati para ahlul qura. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk menasihati sahabat yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, dalil yang ke-8, dan ini yang terakhir pada bab wujubul Islam, bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam. Wa qala, masih dari Muhammad bin Waddah, beliau mengatakan, anba'ana Ibnu Uyainah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah, an Mujalidin, dari Mujalid, an Sya'bi, kemudian dari Sya'bi, an Masruqin, dari Masruq, salah seorang tabi'in. Qala Abdullah, berkata Abdullah, yakni Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, laisa amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah suatu tahun kecuali yang setelahnya lebih buruk darinya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidaklah datang suatu tahun
kecuali yang setelahnya lebih buruk darinya. Dan ini kita saksikan. Wala aqulu amun ahsabu min amin. Nah, aku tidak mengatakan ya, bahwa tahun ini atau tahun sebelumnya atau tahun ini lebih subur dari tahun yang setelahnya. Wala amirun khairun min amirin. Dan aku tidak mengatakan bahwa pemimpin ya, sekarang tidak lebih baik dari yang setelahnya. Walakin dahabu ulama'ikum wa khiyarikum. Akan tetapi dengan sebab ya, perginya ulama kalian, wa khiyarukum, dan orang-orang pilihan kalian, orang-orang soleh di antara kalian. Ya, ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, intinya beliau menyampaikan tentang bahwasanya ya, tahun yang akan datang ya, tidak akan lebih baik daripada tahun setelahnya. Nah, tapi yang beliau maksudkan ini adalah dalam perkara agama, meskipun terkadang kenyataannya kita saksikan memang demikian. Ya, tidaklah datang suatu zaman kecuali ya, zaman yang datang tersebut tidak lebih baik daripada zaman sebelumnya atau bahkan menjadi lebih buruk, meskipun tidak secara mutlak. Ya, meskipun tidak secara mutlak. Ya, sebagaimana ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang sudah ya, bermunculan sekolah-sekolah Islam. Ya, semangat kaum muslimin untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Islam. Bahkan sampai disebutkan, diberitakan sejak beberapa tahun yang lalu ya, sekolah-sekolah negeri itu mereka kekurangan murid. Kenapa? Karena anak-anaknya ya, anak-anak kaum muslimin mereka pada lari ke sekolah-sekolah Islam meskipun bayarnya mahal ya. Walaupun nanti di tengah jalan sering macet. Macetnya ya, bayar SPP-nya bingung, tapi dalam postingannya sering jalan-jalan, makan enak. Itu kan kadang suatu yang sangat aneh. Ini juga harus menjadi perhatian bagi kita orang tua ya, jangan sampai dalam perkara agama, perkara yang akan mengantarkan kepada akhirat, kepada surga ya, kita pilih kasih ya, minta banyak keringanan atau bahkan menunda-nunda pembayaran. Ya, sebaliknya dalam perkara dunia ya, dan ini kenyataan banyak kejadian ya, untuk menyekolahkan anaknya ke universitas mereka berani berkorban banyak. Tapi ketika menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolahan Islam ya, padahal sekolahnya sudah murah tapi masih minta keringanan lagi, ini termasuk musibah. Waliyadu bila kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita semangat ya, menyekolahkan anak kita, kemudian membayar dengan sungguh-sungguh. Nah, karena kalau membayar tepat waktu juga termasuk mungkin barangkali itu sebabnya kita dilancarkan rezekinya. Sebagaimana dulu pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah seorang yang mengadu, wahai Rasul, enak saja itu adik saya belajar ya, sama jenengan saya malah yang susah-susah cari nafkah untuk membiayai. Ya, maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la'allaka turzaqu bi, barangkali kamu diberi rezeki karena kamu ya membiayai adikmu tersebut. Ya, maka ini harus menjadi perhatian bagi para orang tua. Jangan sampai pilih kasih. Ya, berusaha semaksimal mungkin. Kecuali memang kalau benar-benar memang tidak mampu, ya kita matur apa adanya. Tapi kalau sudah mampu ya, ini banyak kejadian ya, para wali-wali murid bayarnya sering nunggak tapi dalam postingannya kok jalan-jalan ya, makannya enak. Nah, ini musibah, harus kita perhatikan kembali. Jadi kembali lagi, tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun tersebut lebih buruk dari yang sebelumnya, dan ini kita rasakan. Ya, meskipun banyak sekolah-sekolah Islam, tapi terkadang kualitasnya tidak lebih baik daripada yang sebelumnya.
Dan ini banyak kejadian, baik sekolahan pondok maupun sekolahan-sekolahan Islam. Ya, bahkan juga sebagian guru kadang mengeluh, Masya Allah tahun ini saya mendapatkan murid-murid yang luar biasa. Kadang seperti itu. Ya. Jadi ini kenyataan. Tahun yang setelahnya tidak lebih baik daripada tahun sebelumnya. Maka untuk menghindari hal tersebut, ya hendaknya kita berusaha untuk berpegang teguh dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ujiannya berat, tantangannya berat, bahkan disebutkan sampai seperti menggenggam bara api panas. Maka biar bara tersebut harus digenggam, bukan malah bawa ini, tapi harus digenggam biar baranya tersebut padam. Ya. Orang yang menjalankan agama di akhir zaman, dia akan seperti menggenggam bara api, maka harus digenggam meskipun panas. Ya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di sini maksudnya dalam perkara agama. Ya, ketika ulama kalian telah pergi, telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang baik di antara kalian, orang-orang pilihan di antara kalian juga telah meninggal dunia. Summa yahdusu aqwamun, kemudian datang suatu kaum yaqisunal umura bi araihim, yang mana mereka memutuskan perkara dengan pendapat-pendapat mereka, dengan ra'yu mereka, dengan akal-akal mereka. Fayan hadimul islamu, maka hal itu dapat menghancurkan Islam. Wa yuslamu, Islam menjadi rusak. Ketika para ulama telah wafat, orang-orang pilihan telah meninggal dunia, kemudian datang orang-orang yang mereka memutuskan perkara dengan pendapat-pendapatannya, bukan berdasarkan wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka perkara tersebut menghancurkan Islam, kemudian merusaknya. Maka di sini ada anjuran kita untuk berpegang teguh dengan agama yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih pada akhir zaman, meskipun tantangannya sangat berat. Diibaratkan seperti menggenggam bara api. Jamaah kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah tentang wajibnya masuk ke dalam agama Islam. Wajibnya masuk ke dalam agama Islam. Dan alhamdulillah sudah selesai pada bab yang kedua ini. Insyaallah nanti pada pertemuan akan datang masuk kepada tafsir al-Islam. Masalah ini susunannya sangat luar biasa. Setelah beliau membawakan bab pertama tentang keutamaan agama Islam, keutamaan di sini menunjukkan tentang wajib. Keutamaan agama Islam, keutamaan yang banyak. Kemudian setelah itu beliau membawakan bab kedua tentang wajibnya masuk agama Islam. Setelah mengetahui keutamaan-keutamaannya, maka orang akan tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian nanti bab yang selanjutnya itu tentang tafsir al-Islam, penjelasan agama Islam. Islam itu apa? Jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.